Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bintang 01. Kali ini saya kedatangan satu buah motor lagi, Vario FI ya. Yang mana permasalahannya ini tidak bisa hidup ya, teman-temanku semua. Ketika dicoba kunci atau dikunci kontakkan ya, di on kan kunci kontaknya, full pumpnya tidak berdengung ya, tidak berbunyi. Jadi gimana permasalahannya? Setelah kita bongkar ya teman-temanku semua, kita coba cas akinya dulu ya, karena setelah saya cek akinya juga agak lemah ya. Jadi pertama-tama cara kita mengecek ketika kita menemukan permasalahan seperti ini ya, yang full pump tidak berdengung, sebelum kita menyatakan full pumpnya bermasalah, kita harus cek dulu di bagian kabel atau yang menuju ke full pumpnya ya teman-teman semua. Oke, bagaimana cara pengecekannya? Kita akan langsung ya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu 2 buah jarum bentul ya, jarum seperti ini agar memudahkan kita untuk pengecekan ya teman-temanku semua. Lalu bagaimana caranya? Kita buka dulu soket ini. Untuk diketahui, ada 4 kabel yang masuk di dalam soket ini, yaitu ada yang warna coklat leres hitam ya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam leres putih, hijau leres hitam, dan kuning ya teman-temanku semua. Jadi ini fungsi atau jalur dari 4 kabel ini, yaitu yang coklat sinyal massa dari ECU ya teman-temanku semua, yang ini. Dan yang hitam leres putih ini harus 12 volt ya, harus 12 volt ya ini. Dan ini yang menuju ke full pump ya teman-teman semua, ini yang menuju full pump. Kalau yang ini menuju ke pelampung full pumpnya ya. Oke, lalu bagaimana cara mengeceknya? Kita colokkan jarum pentol ya, jarum bentul seperti ini ke di kabel yang warna hitam dulu ya, hitam leres putih, kemudian yang coklat leres hitam ya. Lalu kita catokan yang di sini satu ya. Kita harus siapkan alat seperti ini ya, lampu sebagai pengetesan, lampu rating yang sudah saya modif seperti ini ya. Kalau ada yang lebih bagus ya. Jadi caranya seperti ini, catokan satu di sinyal massa dari ECU, yang satunya 12 volt ya teman-temanku semua. Jikalau lampu ini menyala, itu artinya harus 12 voltnya ada ya. Tetapi ini tidak ada ya teman-temanku semua. Jadi di mana permasalahannya, kita lanjut pengecekan di bagian yang lain. Oke teman-temanku semua. Tetapi yang perlu diingatkan, ketika ini dites ya, disatukan seperti ini, ingat kunci kontak di on kan ya. Setelah di on kan, apabila lampu ini menyala, itu artinya harus 12 volt atau strom dari 12 volt masuk ke full pumpnya ya. Artinya full pumpnya belum bisa dipastikan rusak ya teman-teman semua. Dan selanjutnya kita akan mengecek di bagian soket ke injektornya di sini ya teman-teman semua. Ini soket yang masuk ke injektor ya. Di sini juga sama ya. Di sini juga sama. Ada 2 kabel di bagian sini.
ya. Coba kita cabut. Tumben keren kabel ya teman-temanku semua. Di sini ada 2 kabel sama juga. Ini adalah arus 12 volt ya, arus 12 volt, dan ini sinyal dari ECU ya teman-temanku semua. Dan caranya sama ya, ini kita tancapkan ya, kita tancapkan jarum bentelnya di warna yang hitam ya, kemudian ke aki ya teman-teman semua. Ini yang satunya kita tancapkan di sini. Setelah kita tancapkan ya, kita catokkan di sini di aki plusnya ya, atau aki minnya, karena ini adalah nih, karena ini arus kabel arus 12 volt, berarti ini kita catokkan satu di sini ya, kemudian kita sambungkan di min aki satu ya, karena ini plus dari aki ya 12 volt. Jadi ini ketika kunci kontak di on kan, ini harus menyala ya teman-teman semua. Itu artinya arus listrik arus 12 volt masuk ke injektornya. Oke, seperti itu ya cara pengecekannya. Dan ini juga tidak bisa menyala ya teman-temanku semua, karena ini kerusakannya. Ternyata di sini juga tidak ada arus ya, ini juga tidak ada arus 12 volt. Jadi kita harus fokus sekarang untuk mencari kerusakannya pada di bagian kabelnya ya teman-temanku semua. Kita fokus pencariannya di bagian kabelnya. Lalu kemana langkah selanjutnya? Kita akan mencari setelah di full pumpnya, soket full pumpnya tidak ada arus 12 volt ya, di injektornya juga tidak ada. Jadi kita coba di bagian sekring ya, sekring ya teman-teman semua. Biasanya masalahnya ada di sekring ya. Ketika kita menemukan seperti ini, full pump tidak bisa menyala ya, tidak berbunyi, dan di injektornya juga tidak ada arus 12 volt, kita periksa di bagian sekringnya ya teman-temanku semua. Kita periksa di bagian sekring, yang mana cara membaca sekeringnya ini yaitu mudah saja ya teman-teman semua. Yang pertama ini adalah 12 ampere ya. Ini sebagai penghantar setrum dari 12 volt ya teman-temanku semua. Ini harus standby ya. Yang ini yang 5 ampere ya, ini ECU ya, ECU ya. Yang ini yang 5 ampere di nomor 3 nya ya. Di nomor 3 nya fokusan juga, yaitu backup, sebagai backupnya ya teman-temanku semua. Ini seharusnya 10 ampere, tapi di sini 5 ampere ya. Dan di sebelahnya teman-temanku semua, ini adalah full pumpnya ya, full pumpnya yang 10 ampere, yang 5 ampere di tengahnya ini adalah headlight atau lampu ya, lampu ya. Dan yang terakhir di sini ini adalah yang menuju ke speedonya ya, di kilometernya atau lampu-lampu kotanya ya teman-teman semua. Jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, cara pengecekan pada cara pengecekan ketika kita menemukan motor mati ya, full pump tidak bisa hidup ya, ataupun motor semuanya mati, lampu mati,
pertama-tama kita sambungkan ini dulu di bagian min ya. Kita siapkan, kita harus tetap gunakan alat seperti ini ya. Yang satunya kita cantokkan di min ya, seperti ini ya. Kemudian ini harus standby nya ya, 12 volt harus standby ya, tanpa kunci kontak di on kan ya, yang ini. Oke, jadi cara pengecekannya ini akan menyala walaupun dalam keadaan kunci di off ya. Nah seperti ini harus standby ya. Nah artinya aki atau arus 12 volt masuk di sakring ini. Oke, dan setelah itu ketika sudah ada di yang 3 ini, di arus standby nya ada setrum 12 volt, selanjutnya kita periksa di bagian yang baris kedua ini, yang 10 yang pulpa, lampu, dan lampu-lampu yang ada di speedometer, Oke, dan cara pengecekan ini apakah ada strom atau tidak, ini akan menyala ketika kunci kontak di on kan ya teman-teman semua. Ketika kunci kontak di on kan, ini harus menyala ya teman-teman semua. Ini pesanan ini ketika kunci di on kan, ini harus menyala ya teman-teman semua. Tetapi kalau ketika di on kan kunci kontaknya, kemudian ini tidak menyala, artinya kabel yang di dalam atau di bawah yang menuju ke sekring yang 3 ini ada yang putus ya teman-teman semua. Kita harus mengecek di bagian ini, tetapi kali ini saya sudah mengecek ya, di bawah, ternyata tidak ada yang putus ya, tidak ada yang putus, kabel-kabelnya masih bagus ya. Lalu di mana permasalahannya? Ini permasalahannya ada di bagian kunci kontak ya. Permasalahannya ada di bagian kunci kontak. Oke, setelah saya periksa ternyata permasalahannya ada di soket kunci kontaknya ya teman-temanku semua. Seperti ini ada 2 kabel, ini yang 12 volt juga ya teman-temanku semua. Ini yang 12 volt ya, ini yang 12 volt, ini juga harus standby nya ya, seperti ini ya. Jadi ketika kunci di on kan, ini akan tersambung ya teman-temanku semua, sehingga aliran listrik akan tersambung ke semua komponen ya teman-temanku semua. Jadi setelah saya periksa di bagian full pump ya, di bagian full pump, di bagian injektor, dan di rumahan sekring, ini tidak menyala ya. Tidak ada strom yang masuk ya. Kemudian setelah saya periksa di bagian sekring ini, rumahan sekring ini tidak ada yang putus ya di bagian kabel-kabelnya. Dan setelah saya bongkar di bagian kunci kontaknya, permasalahannya ada di kunci kontaknya ya. Oke, jadi teman-temanku semua, seperti itu ya cara mencari kerusakan pada motor injeksi ya, yang ESP ya teman-teman semua. Seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.